Kita memiliki sebuah target nih untuk senilai nominal tertentu dan kita memiliki impian bahwa kita akan memiliki penghasilan sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Tapi kenapa itu nggak kunjung datang dan kenapa itu tidak kunjung didapatkan? Di video kali ini kita akan diskusikan bareng ya bagaimana itu bisa terjadi, kenapa kita nggak segera mendapatkannya, terus bagaimana kita salah dalam penerapan law of attraction. Kita ulas bareng dan kita diskusikan di video ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Seperti di awal yang saya bilang bahwa kadang kita sudah memiliki target tertentu dan kita memiliki mungkin impian dalam sebuah nominal penghasilan kita, tapi kenapa nggak kunjung didapatkan? Sebenarnya kita sudah pernah diskusikan di video entah kapan ya, udah lama banget. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita memiliki impian, terus kita sudah visualisasikan, kita sudah vibrasikan, ataupun kita sudah menerapkan afirmasi-afirmasi yang tiap hari kita ucapkan, tapi itu tidak kunjung kita dapatkan. Itu sebenarnya karena apa? Kita terlalu mengejarnya, atau nilai tertentu atau nilai yang sudah kita inginkan tersebut itu menempel pada diri kita, pada pikiran bawah sadar kita. Dan efeknya apa? Efeknya adalah saat kita diberikan nilai kurang dari itu, maka diri kita ini akan merasa kok cuman segini, kok nggak dapet, kok begini, kok begitu. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah blocking. Ibarat kita sudah memiliki tujuan, kita sudah memiliki impiannya, itu bocor. Bocornya kenapa? Karena itu terbawa oleh diri kita sendiri, bahwa kita merasa itu kurang. Kita nggak pernah bersyukur. Namun misalkan kita mau bersyukur, berapapun yang kita dapat, nah otomatis itu akan ditambah sedikit demi sedikit. Itu bakal kita dapatkan dengan nilai tertentu yang sudah kita tentukan. Ya, karena kitanya sendiri dalam vibrasi kita, dalam gambaran kita, dalam visual kita, kita merasa kurang. Kita merasa bahwa nilai itu adalah kurang dan kita nggak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal sejatinya kita ini baru dipersiapkan, kita dipantaskan. Apakah kita sudah pantas? Apakah kita masih abu-abu? Jadi antara ya dan tidak, masih ada ragu. Tapi kalau kita sudah memang dipantaskan, kita akan mendapatkan itu lebih dan kita akan mendapatkan dengan sangat mudah. Itulah yang namanya law of attraction. Nah, jadi teman-teman misalkan nih punya misalkan nominal berapa, ya sudah, habis afirmasi lupakan saja. Jalani aktivitas seperti biasa. Terus yang kedua, kita juga kurang action. Nah, kenapa kita kurang action? Karena misalkan nih, hasil kita gitu-gitu aja dengan pekerjaan yang sudah ada, tapi kita berharap hasilnya lebih, berkali lipat, puluhan mungkin ratusan kali lipat. Padahal kita sudah mendapatkan sinyal-sinyal nih, lu mesti begini, lu mesti begitu. Itu sinyal itu tuh berfungsi sekali sebenarnya. Ini loh, dikemasnya seperti ini. Ini loh, jualnya di sini, caranya begini. Itu ada, entah itu dari nanti perasaan kita, entah dari gambaran kita, entah dari simbol-simbol tertentu. Tuhan ini memberikan sinyal. Hanya saja kadang orang itu nggak peka. Nggak peka untuk apa? Nggak peka untuk menangkap sinyal-sinyal tersebut. Kita harus segera take action. Jadi misalkan ada gambaran nih, misalkan kita berjualan kacang goreng gitu. Dalam berjualan kacang goreng, kita ini menjualnya bagaimana dan di mana. Itu sebenarnya kalau ada gambaran dalam diri kita, kemasnya seperti ini, nanti bentuk kemasannya seperti ini, bahan kemasannya seperti ini, lalu lu jualnya di sini. Nah, itu kita juga harus kembangkan juga. Ini berlaku untuk apapun ya, bukan hanya untuk yang berjualan ya. Jadi ketika ada sinyal dari Tuhan, misalkan entah dari gambaran, entah dari perasaan kita, seraknya di mana atau kliknya di mana, yaitu kita harus segera terapkan. Jadi kita jangan melekat dengan nilai yang kita inginkan saja tanpa kita bertindak untuk merubah segala sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, tadinya gitu-gitu aja. Kita harus terus berinovasi dan kita harus selalu mencari sebuah inspirasi yang itu membuat kita ini semakin berkembang dalam usaha. Atau mungkin teman-teman ada yang bekerja di sebuah perusahaan, atau teman-teman ini pegawai negeri, pengen penghasilan yang lebih dari itu. Ada kan, kita bisa ngambil freelance, kita bisa punya keterampilan apapun, terapkan saja. Toh kalau misalkan hari Senin sampai hari Jumat kita kerja, Sabtu Minggu kita pasti libur. Kita manfaatkan momentum tersebut. Jadi tanpa kita ada perubahan-perubahan yang segera kita mulai, kita nggak akan mendapatkan perubahan yang berarti dan kita nggak akan segera mencapai cita-cita kita. Tapi ingat ya, waktu itu bukan kita yang menentukan. Semua butuh waktu. Entah kapan kita dipantaskan, itulah kita akan mendapatkannya. Sekarang tergantung teman-teman. Misalkan pengen dipantaskan, ya mulailah dari sekarang.
rubah pola pikirnya, rubah segala bentuk strateginya. Misalkan jualan ya, strateginya bagaimana, kita rubah ya, atau kita kembangkan. Kalau yang sudah ada, kembangkan saja. Jadi entah bagaimana kemasannya, entah nanti gimana strategi marketingnya, itu terserah teman-teman, terus kembangkan. Apalagi zaman sekarang kita mencari informasi, kita mencari ilmu, itu gampang banget. Cara pemasaran nih, produk home industry bagaimana, secara akurat, terus target marketnya bagaimana, biar kita mendapatkan nilai yang lebih. Itu semua bisa didapatkan. Jadi misalkan gini, teman-teman punya kemelekatan akan nilai tertentu, nilai uang, itu segera dirubah. Nggak apa-apa, misalkan punya target 100 juta, 1 miliar, nggak masalah. Tapi setelah kita melakukan afirmasi tersebut, lupakan. Lalu kita tangkap sinyal-sinyal yang menuntun kita ini untuk bagaimana dan harus apa kita terapkan. Selama itu positif, ikuti saja. Selama itu membuat kita berkembang, ikuti saja. Jangan terpengaruh juga oleh kata orang. Nanti orang bilang nggak mungkin, nggak bisa, kitanya nyerah. Ya itu nggak bakal kita dapatkan juga. Semua tergantung dari diri teman-teman, bagaimana menerapkannya dan bagaimana teman-teman peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan. Sukses berkelimpahan.